Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Fekatunisa dari kelas 11 MIA 6 nomor urut 1. Saya akan menjelaskan zat air. Karbon dioksida dan air adalah sisa-sisa pembakaran zat-zat yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jika berlebihan dan tidak dibuang, maka akan menjadi racun. Yang kedua yaitu amonia. Amonia adalah sisa-sisa pembongkaran dari senyawa protein dan asam amino. Yang ketiga urea. Urea adalah pada umumnya susah larut di air tetapi lebih tidak beracun dari amonia. Yang keempat yaitu asam urat. Asam urat adalah sisa-sisa metabolisme dari asam nukleat yang khususnya yaitu purin. Yang terakhir yaitu zat warna empedu. Pada umumnya terbagi menjadi 3 yaitu bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau kebiru-biruan. Yang selanjutnya urobilin yang berwarna kekuning-kuningan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Vansalila dari kelas 11 MIA 6. Saya akan membawakan materi kedua yaitu sistem ekskresi. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Ginjal itu letaknya di sekitaran di rongga perut sebelah kiri kanan ruas-ruas tulang pinggang. Berukuran sekitar 10 cm. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang berlebih, serta mengatur keseimbangan kadar asam basa garam dalam tubuh. Ginjal terbagi menjadi 3, yaitu kulit ginjal. Kulit ginjal adalah bagian terluar ginjal yang biasa disebut kontraks renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Nah, yang kedua adalah sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal biasanya disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah rebosisme argumens. Terus terakhir adalah rongga ginjal. Rongga ginjal adalah bagian paling dalam, biasa disebut pelvis renalis. Berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Untuk proses pembentukan urin ada filtrasi, yaitu adalah proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi merupakan urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua adalah reabrosis, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau proses reabrosis yang dihasilkan adalah urin sekunder. Sedangkan kalau argumentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses argumentasi adalah urin yang sesungguhnya. Jadi setelah 2 kali itu baru nanti dapat urin yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandular sudorifera yang terletak pada lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat ini dikeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang terletak di pangkal kelenjar keringat berfungsi sebagai merangsang menyerap air H20, mineral Na+, Cl-, dan produk buangan seperti asam amino, urea, asam laktat dari kapiler darah. Dari semua zat bercampur akan menjadi keringat dan dikeluarkan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadhania dari kelas 11 MIA 6. Saya akan menjelaskan kulit. Seluruh tubuh kita diselubungi oleh kulit. Kulit merupakan organ yang sangat penting karena memiliki banyak fungsi. Fungsi utama adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai gangguan fisik seperti suhu, radiasi, kekeringan, benturan, dan invasi keumuman penyakit. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan sebagai penerima rasa teratur karena di dalamnya terdapat banyak kolagen saraf karena kulit mati dan penyakit
dan selanjutnya sodium mengandung pigmen sulfatoin selalu membentuk sel kulit ke arah luar, sementara itu pada lapisan luar sebesar kelenjar kering, pembuluh darah ujung saraf agar rambut, serta otot pangkal rambut sebagai alat ekstraksi kulit berfungsi keluarkan keringat yang dihasilkan oleh kedepan keringat. Keringat merupakan hasil ekstraksi yang terdiri atas air panas NaCl dan sedikit uraian. Bahan-bahan tersebut terdapat di dalam darah di kulit yang kemudian akan diserap oleh kelenjar. Keringat dikeluarkan ke permukaan kulit sebagai keringat merupakan bahan buangan yang harus dikeluarkan dan tidak perlu diganti. Namun jika kehilangan terlalu banyak air dan garam, tubuh akan mengalami jumlah air dan garam yang hilang harus diganti melalui minum dan makan. Berkeringat merupakan suatu tanggapan terhadap peningkatan suhu dan tidak mengubah komposisi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adi Bendriati, nomor urut 37, akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan sistem ekskresi. Beberapa kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi itu antara lain albuminuria, anuria, batu ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, nefritis, sistitis, dan uretritis. 1. Albuminuria, terjadi kegagalan proses filtrasi oleh ginjal, terutama filtrasi protein. Akibatnya albumin lolos dalam proses filtrasi dan ditemukan oleh urin. 2. Anuria, disebabkan oleh adanya kerusakan pada glomerulus sehingga ginjal tidak mampu memfiltrasi darah. 3. Batu ginjal, terbentuknya batu ginjal dapat dipicu oleh kebiasaan kurang baik seperti menahan kencing dan juga dapat dipicu oleh kesalahan metabolisme. 4. Diabetes insipidus, menghasilkan urin yang sangat banyak dan mengakibatkan kehausan terus-menerus dan beresiko dehidrasi. 5. Diabetes mellitus, gangguan yang dapat ditandai urin penderita mengandung glukosa. 6. Nefritis, yaitu radang pada glomeruli yang disebabkan oleh infeksi bakteri. 7. Sistitis dan uretritis, yaitu radang atau infeksi pada kantung kemih, sedangkan uretritis yaitu radang atau infeksi pada uretra.